ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, pilihlah teman-teman jujur ketika ada masalah, apalagi masalahnya itu urgen ya teman-teman ya. Pilihlah jujur kepada atasan teman-teman. Kemudian mencari solusi terbaik ya. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Jumpa lagi dengan Pak Reza. Sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman ya. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Ya? Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas. Ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Anda adalah seorang manajer proyek yang bertanggung jawab atas pembangunan sebuah jembatan. Proyek ini sudah berjalan sesuai rencana dan hampir selesai. Namun, Anda tiba-tiba menerima informasi bahwa bangunan yang digunakan dalam proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jika Anda melaporkan masalah ini, proyek akan tertunda dan anggaran tersebut akan membengkak. Jika Anda tidak melaporkannya, jembatan tersebut mungkin tidak aman dan dapat membahayakan pengguna jalan di masa depan. A. Mengabaikan informasi tersebut dan melanjutkan proyek seperti biasa. B. Mencari cara untuk menutupi masalah ini dengan menggunakan bahan bangunan tambahan tanpa melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang. C. Bernegosiasi dengan pemasok bahan bangunan untuk mengganti bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa menimbulkan biaya tambahan. D. Melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, mari kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ini manajer proyek yang bertanggung jawab membangun jembatan. Ketika proyek itu hampir selesai, tiba-tiba ada informasi bahwa bahan bangunan yang digunakan dalam proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, jika Anda melaporkan masalah ini, proyek tertunda dan anggaran membengkak. Jika tidak melaporkan, jembatan tersebut mungkin tidak aman dan dapat membahayakan pengguna jalan di masa depan. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian ya. Bagaimana integritas kalian, bagaimana kejujuran kalian, bagaimana pertanggungjawaban kalian ya, teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, pilihlah teman-teman jujur ketika ada masalah, apalagi masalahnya itu urgen ya teman-teman ya. Pilihlah jujur kepada atasan teman-teman. Kemudian mencari solusi terbaik ya teman-teman ya. Nah,
Sekarang kita coba lihat jawaban A sampai D. Yang mana yang lebih tepat atau lebih tinggi nilainya? A. Mengabaikan informasi tersebut dan melanjutkan proyek seperti biasa. Pilihan A tidak baik ya teman-teman ya. Berarti pilihan A ini dia tidak bertanggung jawab orangnya. Yang B. Mencari cara untuk menutupi masalah ini dengan menggunakan bahan bangunan tambahan tanpa melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang. Kalau kita tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang, teman-teman, anggaran itu akan membengkak dan kita pun pasti akan ada masalah di kemudian hari ya teman-teman ya. Dan yang B ini juga kurang tepat teman-teman. Sekarang kita lihat yang C. Bernegosiasi dengan pemasok bahan bangunan untuk mengganti bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa menimbulkan biaya tambahan. Ini bisa ya teman-teman ya. Tapi apakah mau pemasok bahan bangunan mengganti bahan tanpa menimbulkan biaya tambahan? Jarang ya teman-teman ya maunya. Tapi tidak apa-apa, kita tahan dulu teman-teman. Karena pilihan C ini lebih baik daripada A dan B. Sekarang kita lihat pilihan D. Melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang. Ini lebih tepat teman-teman daripada yang C. Dengan melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang, yaitu atasan teman-teman, atasannya, nah sudah pasti akan ada jalan keluar. Nah, dengan pilihan D ini adalah pilihan yang memperlihatkan kalau kita itu orang yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi nilai yang paling tinggi adalah yang D. Melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang. Ya teman-teman ya. Yang D poinnya 4, C poinnya 3, B 2, dan A 1. Soal nomor 2. Doni diminta untuk mengisi sebuah acara seminar. Akan tetapi, Doni belum memahami materi seminar tersebut. Di saat yang bersamaan, Doni diminta untuk meresmikan gedung baru. Tindakan Doni adalah A. Tidak menghadiri seminar sebab saya tidak memiliki pengetahuan akan materi tersebut. B. Mencari sumber referensi materi untuk seminar. C. Mempelajari materi seminar kemudian mengisi seminar dan mengutus perwakilan untuk peresmian gedung. D. Tidak menghadiri seminar dan memilih meresmikan gedung baru. Baiklah teman-teman. Silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Doni diminta untuk mengisi acara seminar, tetapi Doni belum paham materi tersebut ya, materi seminarnya belum paham. Nah, secara bersamaan Doni diminta untuk meresmikan gedung baru, teman-teman ya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mengembangkan diri dan mengambil keputusan ketika ada dua pilihan ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat di soal, teman-teman. Di antara kedua pilihan tugas ini, yang lebih penting, yang lebih urgent itu adalah mengisi acara seminar, teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau untuk peresmian gedung baru itu bisa diwakili dengan orang lain ya teman-teman ya. Jadi pilihlah teman-teman tetap mengisi acara seminar tersebut. Walaupun teman-teman belum paham, teman-teman bisa belajar. Nah, itu cara kita mengembangkan diri dan mengambil keputusan yang tepat ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di antara A, B, C, dan D, mana yang mengambil keputusan dan mengembangkan diri dengan tepat. Coba kita lihat yang A. Tidak menghadiri seminar sebab saya tidak memiliki pengetahuan akan materi tersebut. Yang A kurang tepat, bukan ini yang diinginkan ya teman-teman ya. Yang B. Mencari sumber referensi materi untuk seminar. Yang B bagus ya teman-teman ya. Dengan memilih yang B berarti kita ikut seminar tersebut teman-teman ya. Nah, apakah yang B punya nilai tertinggi? Belum tentu, teman-teman. Kita bandingkan dulu dengan jawaban C. Mempelajari materi seminar, kemudian mengisi seminar, dan mengutus perwakilan untuk peresmian gedung. Dibanding yang B, yang C lebih lengkap ya, teman-teman ya. Nah, yang B kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan yang C dengan D. D tidak menghadiri seminar dan memilih meresmikan gedung baru. Yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya.
Karena yang lebih kita pentingkan, yang lebih kita utamakan itu adalah menyangkut orang banyak, yaitu seminar ya teman-teman ya. Jadi yang D kurang tepat dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mempelajari materi seminar, kemudian mengisi seminar dan mengutus perwakilan untuk peresmian gedung. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A ya teman-teman ya. Soal nomor 3. Suatu hari, ada yang menawarkan pekerjaan yang sangat bagus untuk Anda. Pekerjaan tersebut akan memberikan penghasilan tambahan yang cukup besar. Namun, pekerjaan itu belum terdaftar secara legal. Tindakan Anda sebaiknya: A. Saya akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada keluarga. Yang B. Saya menerima karena dapat meningkatkan derajat keluarga saya. Yang C. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung menerimanya demi pengembangan diri saya. Yang D. Saya menolak dengan tegas dan mencari pekerjaan tambahan lain. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ditawarkan pekerjaan yang sangat bagus ya. Nah, tetapi pekerjaan tersebut belum terdaftar secara legal, berarti pekerjaan tersebut ilegal, melanggar peraturan dengan kata lain ya teman-teman ya. Nah, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian teman-teman ya. Mau melihat bagaimana integritas kalian. Nah, pilihlah jawaban yang Anda menolak teman-teman ya. Apapun ceritanya, apapun alasannya, Anda harus tolak teman-teman. Nah, kita lihat jawaban mana yang paling benar, yang paling menggambarkan atau mencerminkan integritas. Saya akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada keluarga. Yang A ini berarti ada kemungkinan diterima ya teman-teman ya. Ada kemungkinan menerima. Yang A berarti kita eliminasi dulu teman-teman. Yang B, saya menerima karena dapat meningkatkan derajat keluarga saya. Berarti yang B ini juga salah ya teman-teman ya. Dia langsung terima saja teman-teman ya. Sedangkan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang ilegal, melanggar peraturan. Yang C, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung menerimanya demi pengembangan diri saya. Yang C juga kurang tepat teman-teman. Sekarang kita lihat yang D. Saya menolak dengan tegas dan mencari pekerjaan tambahan lain. Yang D inilah yang menunjukkan orang yang berintegritas ya teman-teman ya. Jadi nilai tertinggi ada di opsi D. Saya menolak dengan tegas dan mencari pekerjaan tambahan lain. Poin 4 ada di D, poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di B. Soal nomor 4. Rudi menjadi seorang panitia acara di desa. Di saat bersamaan ada keluarga jauh yang datang berkunjung. Tiba-tiba listrik mati sehingga mengakibatkan acara terhenti sejenak. Tindakan Anda: A. Menyalakan genset yang sudah tersedia. B. Segera menyediakan listrik untuk keluarga jauh. C. Mengumpulkan seluruh orang di satu tempat agar selamat. D. Menggunakan lampu seadanya. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Marilah kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau ketika Anda menjadi panitia acara di sebuah desa, di saat bersamaan dengan acara tersebut ada keluarga jauh yang datang berkunjung. Nah, tiba-tiba listrik mati sehingga acara terhenti sejenak. Tindakan Anda. Nah, teman-teman ya. Soal ini ingin melihat bagaimana teman-teman mengambil keputusan. Ya, bagaimana cara teman-teman mengambil keputusan yang baik, yang bijaksana ya. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal nomor 4 ini, pilihlah jawaban yang memiliki keputusan paling bijak, teman-teman. Nah, di antara dua kondisi ini, mana yang lebih membutuhkan listrik? Acara di desa ataukah di rumah Anda, di mana di rumah Anda sedang ada keluarga jauh Anda? Pilih mana yang paling bijak ya teman-teman ya. Kalau menurut Pak Reza, yang paling bijak adalah kita harus
memikirkan atau mencari cara bagaimana acara di desa ini tetap berlangsung walaupun listrik mati. Itu keputusan yang paling bijak. Kita lihat pilihan yang A. Menyalakan genset yang sudah tersedia. Nah, yang A ini bijak ya teman-teman ya. Kita nyalakan genset sehingga acara tetap berlangsung. Nah, kalau kita lihat yang B, kita bandingkan dulu dengan yang B. Segera menyediakan listrik untuk keluarga jauh. Berarti mengabaikan kegiatan di desa ya teman-teman ya. Langsung pulang ke rumah, langsung menyediakan listrik. Dan kita mengabaikan acara kita di lingkungan desa. Yang B kurang tepat ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Mengumpulkan seluruh orang di satu tempat agar selamat. Ini berlebihan ya teman-teman ya. Ini hanya listrik mati, bukan ada bencana alam ya. Yang C juga kurang tepat. D. Menggunakan lampu seadanya. Iya kalau ada. Kalau tidak gelap-gelapan ya teman-teman ya. Bang D ini kurang tepat. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Menyalakan genset yang sudah tersedia. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di C. Soal nomor 5. Di kantor tempat Anda bekerja, terdapat kebijakan baru yang mengharuskan semua pegawai untuk menggunakan sistem absensi berbasis sidik jari. Namun, beberapa pegawai senior merasa keberatan dengan kebijakan ini karena menganggapnya merepotkan dan melanggar privasi mereka. Tindakan Anda sebaiknya A. Meminta pendapat dari seluruh pegawai tentang kebijakan baru tersebut dan mempertimbangkan masukan mereka dalam mengambil keputusan. B. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai senior tentang manfaat sistem absensi sidik jari dan pentingnya disiplin kerja. C. Mengabaikan keberatan pegawai senior dan tetap menerapkan kebijakan baru tersebut. D. Mencari solusi alternatif yang dapat mengakomodasi kebutuhan pegawai senior, seperti menyediakan opsi absensi manual bagi mereka. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau ada kebijakan baru di kantor ya, yang mengharuskan semua pegawai menggunakan sistem absensi berbasis sidik jari. Nah, tetapi pegawai senior merasa keberatan karena mereka menganggap ini merepotkan dan melanggar privasi. Tindakan Anda sebaiknya. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana teman-teman mengelola perubahan di lingkungan kerja teman-teman. Nah, pilihlah teman-teman tetap menjalankan perubahan tersebut dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari pilihan A sampai D mana jawaban yang menunjukkan kalau teman-teman bisa beradaptasi dan mampu membuat teman kerja teman-teman bisa beradaptasi dengan peraturan terbaru. Kita lihat yang A ya. Meminta pendapat dari seluruh pegawai tentang kebijakan baru tersebut dan mempertimbangkan masukan mereka dalam mengambil keputusan. Yang A ini bagus ya teman-teman ya, tapi apakah yang A ini yang terbaik? Belum tentu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dulu dengan yang B ya. B. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai senior tentang manfaat sistem absensi berbasis sidik jari dan pentingnya disiplin kerja. Nah, lebih bagus yang B ya teman-teman ya. Nah, sebagai rekan kerja kita kasih sosialisasi, kasih edukasi. Nah, kasih nasihat ya teman-teman ya. Kasih pandangan. Kalau absensi berbasis sidik jari itu penting, banyak manfaatnya, dan juga penting untuk disiplin kerja. Jadi dibanding yang A, lebih tepat itu yang B ya teman-teman ya. Yang A kita eliminasi. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang C. Mengabaikan keberatan pegawai senior dan tetap menerapkan kebijakan baru tersebut. Kalau mengabaikan juga kurang pas ya teman-teman ya. Kita harus berikan mereka nasihat atau berikan dia pandangan ya teman-teman ya. Jadi yang C ini kurang tepat ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Mencari solusi alternatif yang dapat mengakomodasi kebutuhan pegawai senior, seperti menyediakan opsi absensi manual bagi mereka. Yang D juga kurang tepat teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B.
melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai senior tentang manfaat sistem absensi berbasis sidik jari dan pentingnya disiplin kerja ya. Jadi poin 4 ada di B, poin 3 ada di A, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di C ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, untuk hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel YouTube Pak Reza, dan juga jangan lupa follow TikTok Pak Reza ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita.